Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabar pada saat ini? Saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah walaupun secara virtual. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara? Yuk mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Ini waktu yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Allah masih mengizinkan bagi kami untuk beribadah kepadamu pada saat ini. Walaupun secara virtual ya Aba, tidak mengurangi rasa semangat kami, hati kami, untuk kami boleh bersekutu bersama Tuhan. Untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau sucikan dan kuduskan kami. Basuh dengan darah-Mu yang tercurah di Bukit Kalvari Tuhan. Agar kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah pada saat ini. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari yang percaya bersama-sama berkata, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan Bapak sekalian. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Dia satu-satunya jalan kebenaran. Dan Dia adalah jalan kehidupan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan kembali, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya, oh oh. Glory haleluya. Glory haleluya, Glory haleluya. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya, oh oh. Glory haleluya. Glory haleluya, oh oh. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari kembali katakan, aku jalan kebenaran Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan Kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. kekal. Mari katakan glory haleluya. Glory haleluya, oh oh. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya, oh oh. Glory haleluya.
keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bersukacita. Amin, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia Allah yang penuh dengan kemuliaan. Dia Tuhan yang perkasa. Dan dia layak menerima pujian dari umatnya. Mari bersama-sama katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Penuh kemuliaan. Katakan, Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau, ya Allahku. Kita tinggikan namanya. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kembali katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa penuh kemuliaan.
Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Bapa, biar setiap kami boleh mendapat rema yang dari Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh ditegur, kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Awal yang Baik, Akhir yang Buruk. Sebelumnya mari kita baca dahulu dari 2 Tawarikh 16 ayat ke-7 sampai ke-13. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Pagi ini Bapak Ibu kita akan mempelajari kehidupan Asa, Raja Yehuda. Kita akan membaginya menjadi 2 bagian, yaitu awal yang baik dan akhir yang buruk. Pada awal yang baik, ada 2 hal yang bisa kita lihat dalam kehidupan Asa, yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bersandar kepada Tuhan. Suatu ketika kerajaan Yehuda diserang oleh bangsa Ethiopia. Mereka, orang Ethiopia ini membawa tentara sejumlah 1 juta tentara dengan 300 kereta. Suatu tentara yang sangat banyak jumlahnya. Dan kekuatan Asa tidaklah seberapa waktu itu. Dia hanya memiliki tentara 300 orang dan dari suku Benyamin 280 orang. Jadi totalnya hanya 580 orang. Jadi tidak ada apa-apanya dibandingkan tentara bangsa Ethiopia waktu itu. Asa sadar bahwa kekuatannya itu sangatlah kecil, tidak seberapa. Tapi saat itu dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dia percaya pada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Dia berseru minta pertolongan Tuhan. Dalam 2 Tawarikh 14 ayat 11-12, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami,
Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu lari. Siapa yang memukul kalah orang Etiopia? Apakah Asa yang berhikmat? Asa yang hebat? Asa yang mungkin beruntung? Tidak, bukan semata-mata itu karena Tuhan. Tuhan yang membela orang yang bersandar kepadanya. Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang berperang, dan Tuhan juga yang memberikan kemenangan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan kalau hari ini banyak sekali keluarga-keluarga Kristen yang mendapat serangan dari berbagai sisi, dari paham dan gaya hidup di sekitar kita yang jauh sekali dari nilai-nilai kerajaan Allah. Dalam perekonomian yang semakin berat dan bisnis yang bersaing semakin ketat, kita diperhadapkan dengan permainan kotor, suap menyuap, penggelapan uang, penyalahgunaan dana, mungkin ada money game atau money laundry. Anak-anak bahkan diperhadapkan dengan LGBT. Sejak muda mereka diperhadapkan dengan pergaulan yang bebas, tawuran, bullying. Semua itu harus kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan hubungan suami istri mulai menjadi tidak harmonis, banyak yang mengalami hubungan kasih yang semakin dingin. Orang tua dan anak tidak lagi harmonis juga. Anak dicurigai oleh orang tuanya dan anak-anak semakin tidak percaya kepada orang tuanya. Tidak ada lagi keterbukaan dan rasa percaya. Dan kalau kita membiarkan semua itu menyerang keluarga kita, apakah kita akan diam saja? Tentu tidak, bukan? Kita harus mempertahankan kemurnian iman kita, keluarga kita itu dengan ajaran firman Tuhan dan membentengi keluarga kita dengan doa. Kita mencari wajah Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau bersandar itu Bapak Ibu mungkin saat ini duduk ya. Kalau kita duduk di kursi, tentunya kita harus percaya penuh bahwa kursi itu mampu menopang tubuh kita. Kalau kita tidak percaya, tentunya kita tidak akan duduk di situ. Kalau misalnya kursi itu punya 4 kaki, terus kakinya hilang 1, jadi cuma 3, tentu kita tidak akan mau mempercayakan diri untuk duduk di kursi itu, bukan? Tapi kalau kursi itu kokoh, kita tahu kursi itu mampu menopang tubuh kita, kita bisa duduk dengan santai, kita bisa makan di situ, atau mungkin bahkan kita bisa pakai untuk berdiri kursinya itu untuk mengambil sesuatu yang tinggi. Seperti itulah kalau kita bersandar pada Tuhan, berarti kita percaya penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Hal yang kedua adalah bersungguh hati kepada Tuhan. 2 Tawarikh 14 ayat 2-4, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Di awal masa pemerintahan Asa sebagai raja, dia itu sungguh-sungguh cinta pada Tuhan. Dia benar-benar berpaut kepada Tuhan. Pokoknya all out untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia menjauhkan semua allah-allah asing dari negerinya. Bahkan dia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mencari wajah Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita, dan melakukan segala sesuatunya itu dengan hati yang tulus, benar-benar murni untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita juga udah all out dengan
dengan semua pelayanan kita untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bawa seluruh keluarga kita, orang tua, anak-anak kita. Kita ajak mereka untuk bersungguh hati, untuk mengenal Tuhan, untuk takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita didik anak-anak kita untuk mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, untuk bersandar dan bersungguh hati kepada Tuhan. 2 Tawarikh 16 ayat 9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan berjanji untuk melimpahkan kekuatannya bila kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Maka Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan sekaligus untuk menaklukkan semua rintangan-rintangan yang besar yang mungkin menghadang. Sekarang kita akan lihat akhir yang buruk dalam kehidupan Raja Asa. Ada 3 hal yang bisa menyebabkan seorang benar itu jatuh. Yang pertama, nilai-nilai yang bergeser. Di tahun ke-36 pemerintahan Raja Asa, Raja Israel ini bersepakat dengan Raja Aram untuk menyerang Yehuda. Lalu Asa punya kesempatan untuk bersepakat dengan Raja Aram. Dia dekati Raja Aram ini, lalu dia bujuk Raja Aram ini dan membayar sejumlah emas dan perak kepada Raja Aram ini supaya si Raja Aram berhenti membantu kerajaan Israel untuk menyerang Yehuda. Jadi dia menyuap Raja Aram untuk mengkhianati Raja Israel. Dalam 2 Tawarikh 16 ayat 3, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini, kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Asa menggunakan kepandaiannya untuk berdiplomasi, untuk melobi, dan membuat kesepakatan dengan Raja Aram. Asa menyuap seorang yang fasik yang tidak takut akan Tuhan. Dan taktik ini memang berhasil. Dan Asa pikir dia sudah melakukan apa yang tepat. Dia sudah melakukan hal yang cerdik. Tapi sayang, apa yang dia lakukan itu tidak benar dalam pemandangan Allah. Dulu Asa percaya penuh kepada Tuhan. Sekarang dia lebih percaya kepada manusia. Dulu Asa bersandar kepada Tuhan, tapi sekarang dia bersandar pada pengertiannya sendiri. Dan dulu dia mengandalkan Tuhan, sekarang dia mengandalkan uangnya, emas dan peraknya. Kalau dulu Asa begitu all out untuk Tuhan, sekarang hatinya sudah bergeser dari nilai-nilai kebenaran yang dulu dia pegang teguh. Dalam Mazmur 40 ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, yaitu kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Hati manusia itu memang dengan mudah berpaling dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus menjaga baik-baik nilai-nilai kebenaran yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 9 dan 10, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Lalu hal kedua yang buruk yang Asa lakukan adalah reaksi yang negatif. 2 Tawarikh 16 ayat 10, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ketika Asa ditegur oleh hamba Tuhan, dia tidak terima teguran itu.
dia malah sakit hati. Dia marah banget sampai dia menganiaya. Dia bahkan menjebloskan juga hamba Tuhan yang menegurnya itu. Kecenderungan orang yang sakit hati itu memang ingin menyakiti orang lain yang ada di sekitarnya. Dan mungkin dengan kata-kata yang tajam dan menyakitkan, bisa juga dengan cara-cara yang mengintimidasi, bahkan menyakiti secara fisik. Dan itu yang Asa lakukan. Bapak Ibu, ketika firman Tuhan menegur kita, menyatakan kesalahan kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita menghadapinya, menerimanya, berdiam diri dulu, ambil waktu sejenak, merenungkan, mengintrospeksi, dan bertobat? Atau kita tersinggung, sakit hati, lalu marah dan meninggalkan Tuhan? Amsal 3 ayat 11 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Kalau kita bosan, kata bosan di sini dimaksudkan berarti berulang-ulang peringatan itu. Dan kalau kita bosan berarti kita tidak mau mendengarkan. Firman Tuhan bilang, jangan kita bosan terhadap teguran dan peringatannya. Karena kalau Tuhan menegur berarti Tuhan tidak mau kita salah jalan. Tuhan ingin kita tetap on track, tetap dalam jalannya Tuhan. Karena teguran Tuhan itu bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk menghancurkan kita, tapi supaya kita sadar dan kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, kita jangan sampai menolak didikan Tuhan dan bosan terhadap peringatannya. Dan yang ketiga adalah mengeraskan hati. 2 Tawarikh 16 ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. 3 tahun setelah teguran pertama Tuhan melalui hamba Tuhan itu, kembali Tuhan menegur Asa. Kali ini caranya lebih keras. Asa menderita sakit pada kedua kakinya. Tapi Asa bukannya merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukannya dia bertobat, tapi dia malah mengeraskan hati. Dia tidak mau datang pada Tuhan. Dia tidak mau minta tolong pada Tuhan. Dia malah mencari tabib-tabib. Hatinya tuh telah membatu, sudah membeku. Kasihnya kepada Tuhan tuh sudah jadi dingin. Tidak ada lagi kasih yang mula-mula. Dan semangat yang all out untuk Tuhan tuh udah lenyap. Dia tidak lagi mau bersandar dan berharap kepada Tuhannya. Asa sakit kakinya itu selama 2 tahun. Dan sampai matinya, dia tetap mengeraskan hatinya. Menolak untuk datang pada Tuhan. Sebenarnya, Tuhan tuh sangat mengasihi Asa. Dia ingin Asa berbalik kepada Tuhan. Namun sampai saat-saat terakhir, Tuhan masih menanti dan memberi kesempatan pada Asa. Namun namanya kesempatan pasti ada batas waktunya. Sampai saat yang terakhir sekalipun Asa tetap menolak. Dan itu adalah pilihan Asa. Tuhan tidak bisa memaksakan. Dalam Amsal 15 ayat 10, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Bapak Ibu, saya berdoa jangan ada satupun di antara kita yang mengeraskan hati terhadap teguran Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Dia menegur kita, mendidik kita, bahkan menghajar kita. Itu di dalam kasih-Nya, bukan di dalam kebencian. Tuhan benci pada perbuatan dosa, namun Tuhan mengasihi si pendosa. Karena kalau Tuhan benci pada orang yang berdosa, tidak mungkin Tuhan Yesus datang
untuk menyelamatkan kita, bukan? Dalam Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu, kita mau mengawali kehidupan kita bersama Tuhan dengan baik dan mengakhirinya pula dengan baik. Kita tentu tidak mau pelan-pelan memiliki nilai-nilai yang bergeser sehingga tidak lagi berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai ada reaksi yang negatif yang kita kembangkan saat mendengar teguran atau didikan Tuhan, apalagi sampai mengeraskan hati. Kita mau tetap terus menjaga untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan bersungguh hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara lebih dalam lagi kepada setiap kami, Tuhan. Kami mau hidup sungguh-sungguh untuk Engkau, mengenal Engkau sepenuhnya, Tuhan, dan semakin hari semakin mengasihi Engkau. Kami mau hidup bersungguh hati kepadamu, bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami, bimbing kami, Tuhan. Jangan sampai kami menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, sehingga pelan-pelan kami bergeser dari nilai-nilai kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami, Tuhan, tapi tegurlah kami, didiklah kami menurut jalan-Mu. Kami tidak mengeraskan hati kami di hadapan Engkau, Tuhan. Kami merendahkan hati kami, dan kami mau berbalik pada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, biar Tuhan sendiri yang meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Tuhan, dimanapun jemaat-Mu ini berada, biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, Tuhan yang meneguhkan jemaat-Mu, Tuhan, umat-Mu ini, biar seluruh umat-Mu boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, semakin kuat di dalam iman, di dalam pengharapan. Terima kasih Bapa, Tuhan mau tolong untuk yang sakit, biar Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Untuk yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Gereja Bethel Indonesia dengan ketua kami, Pendeta Rubin Adi, dengan seluruh jajarannya, ketua-ketua BPD, dimanapun berada, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan untuk menuntaskan amanat agung-Mu. Tuhan berkati juga kota Bogor, biar menjadi kota Shalom, di mana ada damai dan sejahtera Tuhan atas kota kami. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Tuhan, pemerintahan pusat hingga ke daerah. Tuhan berkati, biar damai sejahtera-Mu juga bagi bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan lawat Indonesia, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kepada Tuhan. Dan terimalah segala berkat yang berlimpah, anugerah, kebaikan dan kemurahan dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, hikmat, kemenangan, sukacita dari Roh Kudus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.